Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan sharing aplikasi ya, aplikasi yang sudah saya develop lumayan ini juga sebulan ya, sebulan lebih lah. Saya develop aplikasi ini namanya Satyago. Di ini sih jatuhnya project ya, project pertama app saya tuh ini gitu. Nah, kemudian adapun fitur di dalam aplikasi ini kita lihat, bisa kita ini sendiri ya, kita coba lihat sendiri ya. Dimana saya memperkenalkan teknologi ini tuh teknologi pasaran. Ya, bukan maksudnya pasaran itu gimana ya? Orang banyak yang pakai, dibangun menggunakan React Native sama kode igniter. Nah, untuk React Native-nya itu kan khusus emang untuk mobile ya, mobile development, mobile apps. Nah, sedangkan untuk kode igniternya tuh dibutuhkan untuk membuat web panel sama API-nya gitu. Jadi banyak orang yang bisa lah gitu menggunakan teknologi dua ini, udah umum lah gitu. Nah, kita coba lihat aplikasi ini bisa fiturnya apa aja gitu. Saya login nih. Oke. Nah, di sini ada beberapa rule. Jadi ada sales sama office. Dimana sales tuh menunya lebih banyak. Karena kan dia mengunjungi pelanggan satu itu, terus dia memegang beberapa pelanggan perusahaan gitu kan. Jadi setiap sales punya pegangan pelanggan masing-masing lah untuk menjual produk perusahaan itu. Nah, sedangkan untuk office dia menunya lebih sedikit. Kenapa lebih sedikit? Soalnya dia cuman ada kebutuhan buat ini aja, absensi karyawan. Nah, kita lihat nih, tadi saya nyoba pakai saya. Nah, sekarang ini buat office nih. Nah, cuman ada 3 gitu kan. Tadi kalau belajar banyak. Nah, kita balik lagi ke ke ini dulu, ke sales dulu. Nah, di sini nih ada beberapa fitur yang saya mau tunjukkan. Sebenarnya aplikasi ini tujuan utamanya untuk absensi office di mana dia datang ke kantor gitu kan, sama absensi sales di mana dia mengunjungi pelanggan dia gitu. Nah, data pengunjungan itu disinkronkan dengan data pusat gitu kan, kantor pusatnya gitu. Nah, untuk pertama paling saya akan nunjukin satu fitur yang absensinya kayak gimana gitu kan. Nah, ini absensi menunya di sini. Nah, di sini ada location nih. Ada pengecekan lokasi. Kalau bisa dilihat lokasi saya otomatis nyala nih. Itu kan. Nah, misalnya dia belum punya data absensi nih hari ini. Ini history untuk keseluruhan absensi dia. Jadi dia datang jam berapa, pulang jam berapa kayak gitu. Jadi di dalam fitur ini ada selfie foto, satu itu, dan kedua tuh ada pengecekan lokasi di dalam radius yang sudah ditentukan gitu. Nah, saya login nih untuk jam masuk. Saya langsung logout kan, belum login. Nah, bisa dia. Nah, oke, kita selfie di sini, kita coba langsung pakai kamera ya, cuman bisa pakai kamera, nggak bisa pakai galeri. Oke, nah ini udah foto. Kita lanjutkan proses absensi, akan masuk kan, dilanjutkan kayak gitu notifnya. Nah, ya oke. Nah, Anda terlalu jauh dari area radius. Ini keterangan kan, jarak Anda dengan tempat scan 221.948 meter kan katanya gitu. Jadi di mana radius itu didapatkan dari ini nih. Saya tunjukin ke tabelnya. Nah, tadi saya liatin. Nah, ini ada 106 lotnya, SS lotnya -6, ringnya 20, berarti kan 20 meter. Nah, sedangkan lokasi saya tuh berada di lokasi ini. Kalau kita lihat di sini pengecekan, nah itu saya ada di -7 kan, otomatis kita nggak ada di area itu kan gitu. Makanya muncullah terus login sama logout gitu.
muncul ini notif jarak Anda jauh gitu, karena dia membaca lokasi juga. Oke, kita login lagi, misalnya kan ini udah ada absensi masuk nih, kita login lagi, dia nggak bisa soalnya kita udah absen. Nah ini ada historinya yang tadi jam berapa kita login absen gitu kan. Sekarang kita nyoba logout lagi nih. Oke, kita lanjutkan. Oke ya. Nah datanya ada yang masuk ya. Kita mau absen logout lagi nggak bisa. Absen keluar lagi nggak bisa. Nah historinya di sini. Gitu. Untuk hari ini berarti absen kita udah masuk nih. Absen masuk jam 10.46, absen pulang jam 10.47 misalnya gitu. Nah, ada lagi fitur namanya stock of name, dimana stock of name ini untuk scan barang ya. Jadi produk-produk penjualan perusahaan ini tuh di label QR code. Nah, dimana si barangnya kan dikirim ke pelanggan-pelanggan mereka ya. Nah, ketika si sales datang, misalnya sisa barang satu nih dari 10 yang dikirim, nah dia mau scan itu barang detailnya gimana sih gitu kan. Nah kita cukup milih aja si salesnya, sales berada di toko mana dia sekarang gitu kan, misalnya saya pilih Tani Jaya misalnya gitu kan. Nah dia langsung mau scan nih, QR code-nya mana, nah ini QR code-nya nih, nah muncul detail dari QR code itu. Wah, lokasi SO, lokasi scan dia ada di Tani Jaya, kode toko SO-nya ini, kode barangnya ini, nama barang ini. Nah, jumlah barangnya tuh dia barang ke 1 dari 6 dengan harga Rp254.545 gitu. Itu untuk stock of name. Nah, ini datanya nih buat ini informasi aja sih. Informasi aja gitu. Nah, ada lagi kunjungan ya. Kunjungan ini keperluan si sales sih sebenarnya. Kita milih toko kunjungan si sales, misalkan Tirta Bangun Tole gitu kan. Ini toko yang dia kunjungi nih sekarang. Nah, ada beberapa fitur nih. Ada check in QR code buat dia datang ke tokonya gitu kan. Dia begitu si sales datang dia harus scan dulu. Si QR code-nya udah disediain sama si pelanggan. Nah, data QR code-nya itu dikirim dari pusat bahwa setiap ada sales kunjungan ke toko itu dia harus scan QR code dulu. Jatuhnya kayak absensi lah. Absensi datang sama absensi pulang. Tapi bedanya kalau di absensi dia nggak ada scan QR. Nah, kalau di setiap kunjungan ini dia ada selfie, kemudian dia ada check in QR, sama dia ada pengecekan lokasi pelanggan tersebut gitu. Nah, saya mau pasin dulu nih lokasi si toko sama biar kalau misalnya dia nggak pas lokasinya dia nggak bakal bisa scan gitu, dia langsung kelempar gitu aja gitu. Makanya saya mau coba dipasin dulu nih lokasi tokonya dengan membaca malotnya 348. Saya input dulu di database nya, di webnya saya input dulu ya, 108305 4416 dengan ring misalnya 10 ya. Oke, kita apply ya. Nah, kita coba nih, kita coba scan QR untuk kunjungan ya. Nah, ini ada buat kalibrasi koordinat. Ini ada histori kunjungan dia, kita langsung cek QR. Nah, ini ada kayak absensi tadi, ada login sama logout. Kalau ini kan saya, nah kita login nih, kita foto dulu, harus sama sih, foto dulu selfie itu kan, udah selfie. Oke, nah ini ada scan QR nih, harus ke lokasi tokonya harus pas. Nah ini nih, nah
ya masuk kan, kunjungannya ada nih. Nah itu bedanya di sini ada scan QR-nya nih. Misalnya dia mau ini lagi, mau apa, udah nih dia mau logout lagi, mau pulang dia misalnya gitu kan, kita selfie lagi misalnya. Nah kita scan lagi nih, nah gitu story-nya ada nih. Oke, sini pun kita bisa langsung lihat story seperti itu. Nah ini ada daftar tagihan toko dia gitu kan, berarti nggak ada tagihan, jadi dia bisa ngecek tagihan kalau misalnya ada toko ini misalnya punya tagihan nih gitu kan, yang bisa dilihat di sini. Kebetulan nggak ada nih datanya gitu. Nah dia ada daftar return barang misalnya gitu kan. Nah ini ada daftar return pengembalian, pelanggannya siapa, itemnya apa gitu kan, bisa dilihat. Nah user kreditor siapa itu. Nah ada juga laporan pembelian, bisa dicek nih, misalnya ke Februari sampai sekarang itu ada nggak. Oh ada, ini nih nilainya gitu. Ini ada manual absensi sih. Oke, intinya sih konsepnya itu aja sih, simpel apa, fitur yang utamanya itu aja. Nah adapun kayak data customer gitu kan, pelanggan dia siapa aja dia bisa lihat di sini. Toleh kan tadi tentang penjualannya apa, pengambilan produknya apa, ya bisa lihat di sini. Nah, tuh ada promo tuh buat promo berjalan gitu kan, promo perjalanan perusahaan dia. Dan ini nih bisa lihat reviewnya atau apa. Oh cuman QR ya. Ada juga katalog gitu kan. Nah ada juga katalog, bisa dilihat juga, bisa di share juga, bisa via apa gitu. Ini sih kebetulan katalog promo kayak gitu bentukannya PDF ya, jadi bisa langsung dilihat preview PDF tanpa harus aplikasi PDF di download dulu atau gimana gitu. Itu sih. Nah ada lagi satu lagi price list nih. Kalau price list itu harga-harga barang biasanya gitu sih. Ini kebetulan baru selesai saya development nih selama sebulan belakangan ini. Ya paling gitu aja buat nambah data open outlet baru dia. Ya gitu, tanpa loading dia ini pakai web view ya gitu, lihat barangnya gitu atau dokumen gitu. Terus ini ada bantuan. Nah sama saya mau nunjukin deh satu lagi nih, sini ada target dan pencapaian. Ini fitur menarik juga sih, jadi ada target si sales, penjualan dia bulan ini gitu kan, sama pencapaian dia berapa persen gitu, sama yang ditentukan oleh perusahaan. Misalnya gini, si sales sudah ditentuin untuk bulan ini target dia harus nyampe 20 juta gitu kan, sedangkan pencapaian dia cuma sampai 10 juta gitu. Otomatis kan belum dapat ya, berarti turun dari kan performance salesnya tuh. Nah, kita bisa lihat di sini nih, jadi si data targetnya tuh diinput oleh si admin di pusat. Misalnya si sales A targetnya 20 juta, kecapai nggak nih gitu kan, diinput gitu. Kita bisa lihat kalau sell in tuh dia pemasukan ya, kalau sell in dia pemasukan, jadi pemasukan dia ke perusahaan tuh berapa gitu kan, sedangkan sell out pengeluaran dia gitu. Nah ini bulan ini dia Juni nih, dia di input tanggal 1 Juni dengan nominal 125 juta, sedangkan penjualan dia 200, berarti kan naik ya, lebih dari 100% dari jatuhnya. Nah sedangkan sisa out, misalnya dia milih toko dulu, toko mana ya nanti nih, ada nggak? Oh belum ada nih. Oh iya ada nih, total pencapaian bulan Juninya 30 juta, pencapaiannya 0%. Nah atas nama pelanggan ini sales advisor itu, jadi si sales yang ditunjuk ke toko ini gitu.
aja. Nah, nanti disinkronkan dengan data di laporan sell out. Misalnya dia toko ini nih. Gitu, nanti dia bisa input nih. Gitu sih. Mungkin itu aja ya yang saya bisa sharing. Intinya sih untuk React Native digabungkan dengan kode igniter itu powerful ya. Bagus sih. Saya nggak bukan spesifik ke teknologi yang dipakainya apa gitu kan, tergantung cara kita ngodingnya gimana aja. Seperti itu, sesuai sama kebutuhan aja aplikasinya kita. Kebetulan ini project butuhnya cepet beres gitu kan, timelinenya juga cuma sebulan. Nah, di samping itu makanya saya pakai teknologi yang cepet aja gitu, yang cepat dan maksimal juga sih jatuhnya. Kalau kayak Node.js itu bukan saya nggak pakai itu, tapi saya belum terlalu lama pengalaman di teknologi itu gitu. Itu doang sih. Nah, untuk misalnya mau ada yang sharing nih, aplikasi ini gimana sih developernya gitu kan. Intinya kalau ada yang membutuhkan aplikasi ini, misalnya berbeda gitu kan kasusnya, tapi konsep teknologinya sama nih, ada scan, ada pengecekan lokasi gitu kan, tapi bisnis prosesnya beda, yang nggak mungkin ada yang sama kan, beda kebutuhan. Ini kan untuk perusahaan ini gitu kan, kebetulan gitu saya pegangnya untuk perusahaan ini. Jika ada yang berminat bisa kontak saya di email aja kali ya, nanti saya share di deskripsinya. Gitu aja sih. Nah, adapun yang mau lihat-lihat source code terus tutorial lah jatuhnya, bisa di ini juga sih, bisa diminta juga lewat email saya gitu. Nanti saya siapin aja videonya gitu. Nah, adapun ada yang mau project persis kayak gini bisa kontak saya di email ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.